sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu dan saat ini semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa spesies dari divisi makroalga. Yang pertama itu ada Padina australis, di mana ciri-cirinya yaitu talusnya ini mirip seperti kipas yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian berwarna coklat dengan garis-garis yang konsentris, akarnya serabut yang disebut dengan hotfast atau akar pelekat, dan habitatnya ditemukan di perairan air laut yang dangkal. Kemudian spesies yang kedua ada Boergesenia forbesi. Ciri-cirinya itu talusnya seperti balon yang mirip seperti gada yang melengkung dan semakin ke pangkalnya akan semakin mengecil, di mana warna talusnya itu berwarna hijau transparan, berdinding tipis, bagian dalamnya berisi cairan. Kemudian habitatnya ditemukan pada karang mati atau bebatuan di perairan air laut. Yang kedua yaitu ada mikroalga. Yang pertama ada Scenedesmus acuriolatus. Ciri-cirinya itu berwarna hijau muda, memiliki flagela untuk bergerak. Kemudian spesies ini berbentuk koloni. Habitatnya ditemukan di lingkungan akuatik di perairan air tawar atau air payau. Kemudian contoh yang kedua ada Euglena viridis. Ciri-ciri dari mikroalga ini yang pertama itu berwarna kehijauan dengan bentuk tubuh yang semakin ke ujungnya semakin melincing. Kemudian memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah, di mana fungsinya ini untuk membedakan antara gelap dan terang. Habitat mikroalga ini ditemukan berenang bebas di perairan air tawar atau air payau. Yang kedua ada divisi makrofungi. Contoh spesiesnya ada Ganoderma aplanatum. Ciri-cirinya itu bentuk tubuhnya seperti kipas atau berbentuk seperti setengah lingkaran. Kemudian talusnya berwarna kuning kecoklatan yang bagian ujungnya itu berwarna putih kekuningan. Kemudian tidak memiliki batang dan habitatnya ini ditemukan menempel pada kayu yang lapuk atau kayu busuk. Kemudian spesies yang kedua ada Volvariella volvacea atau jamur merang. Ciri-ciri jamur ini tubuh buahnya berwarna coklat gelap seperti bulat telur saat masih muda. Kemudian pada saat dewasa telurnya akan mengembang seperti cawan. Kemudian pada permukaan bawah jamur berwarna putih dengan garis-garis. Kemudian habitatnya ditemukan pada limbah kelapa sawit yang sudah membusuk atau juga pada tanah-tanah yang lembab. Kemudian ada mikrofungi. Spesies yang pertama ada Rhizopus sp. Ciri-cirinya itu tubuhnya terdiri dari sporangium, sporangiovore, dan stolon, di mana mempunyai stolon dan trizoid berwarna gelap jika sudah tua. Kemudian kolumellanya agak bulat dan apofisis berbentuk seperti cangkir. Habitatnya ditemukan di darat seperti saprofit dan manfaat jamur mikrofungi ini bermanfaat dalam pembuatan tempe. Yang spesies kedua ada Penicillium sp, di mana tubuhnya terdiri dari conidia, hyalit, dan conidiophore, di mana conidiophore hyalit tegak bercabang, hyalit meruncing, conidia berwarna hijau pucat, berbentuk elips, habitatnya saprofit dan tumbuh di atas roti. Yang ketiga ada divisi Bryophyta. Yang pertama ada spesies Anthoceros fusiformis atau lumut tanduk. Ciri-cirinya itu tubuhnya berwarna hijau, bentuk saprofitnya menyerupai tanduk. Kemudian gametofitnya itu berupa talus yang sederhana, berbentuk cakram dengan tepi bertoreh. Rhizoid berada pada bagian ventral dan habitatnya ditemukan di tanah yang lembab atau basah. Kemudian spesies yang kedua ada Sphagnum squarosum. Ciri-cirinya itu tubuhnya berwarna hijau cerah dan berbentuk tajam atau runcing, mempunyai batang yang banyak cabang dan cabang-cabang muda, tumbuh tegak membentuk kloset pada ujungnya, memiliki batang, daun, dan akar yang semu.
Habitatnya melekat pada cadas dan ada yang melekat pada pepohonan. Kemudian yang terakhir ada divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang spesies yang pertama ada Asplenium nidus atau paku sarang burung. Yang ciri-cirinya yang pertama itu memiliki tajuk yang besar dengan daun lebar menyerupai daun pisang. Kemudian daunnya berbentuk lancet, berwarna hijau terang dengan ulin yang meruncing. Batang atau rizomanya pendek ditutupi oleh sisik halus dan lebar. Habitatnya ini ditemukan epifit pada batang pohon. Kemudian yang kedua ada paku Drimoclosum piloceloides atau paku naga. Ciri-cirinya itu daunnya berwarna hijau berbentuk oval, kemudian tepinya rata dan permukaannya licin mengkilat. Akar rimpang yang berserabut, kemudian batangnya menjalar pada inang yang ditumpaninya. Seluruhnya di sepanjang tepi, di bawah dan di atas permukaan daun. Seluruhnya itu ditemukan pada permukaan tepi daun bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian habitatnya ini ditemukan epifit pada pohon. Sekian sedikit penjelasan dari taksonomi tumbuhan rendah. Saya ucapkan terima kasih.